Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Anissa Putri dengan NIM 3300240062. Saya dari kelas reguler C. Proses pertumbuhan dan perkembangan logika sebagai ilmu. Ilmu secara sederhana adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan serta menunjukkan sebab-sebabnya. Setiap cabang ilmu membatasi diri pada salah satu bidang tertentu dan mempelajari bidangnya itu dari segi tertentu. Pernyataan yang terus-menerus digunakan dalam setiap ilmu adalah apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa. Menjelaskan sesuatu berarti menunjukkan bagaimana hal yang satu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Logika sebagai ilmu merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran yang tepat. Kita pelajari aturan-aturan tersebut untuk dapat menerapkannya, seperti dalam membuktikan sesuatu atau menganalisa suatu persoalan. Maksud pelajaran logika sangat praktis. Yang kita pentingkan dalam studi ini adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan, pemikiran yang tepat kepada persoalan-persoalan konkret yang kita hadapi setiap hari, serta pembentukan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Dalam logika, terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan. Logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dari segi filsafat, menyelami logika berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan bersama itu menyelami kemungkinan-kemungkinan filsafat. Logika berarti suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Dari segi ilmu, logika berarti menyelaraskan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan selalu berada dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif. Tujuan dan kegunaan mempelajari logika hukum. Tujuan mempelajari logika adalah untuk memperjelas isi atau komprehensi dan luasnya atau ekstensi dari suatu pengertian atau istilah dengan menggunakan definisi atau batasan yang tepat. Kegunaan mempelajari logika yaitu untuk mengatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk menambahkan daya pikir, dapat melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, dapat melatih jiwa manusia agar dapat memperluas pikirannya. Dan yang keempat, dapat mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Fungsi mempelajari logika. Logika merupakan cara berpikir yang tepat, maka fungsi logika dapat menunjukkan adanya kekeliruan di dalam rantai proses pemikiran sehingga kekeliruan itu dapat diketahui. Latar belakang diberikannya logika bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Karena logika merupakan ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi untuk membimbing menuju yang benar. Orang akan mempergunakan atau tidak tergantung dari pribadi orang tersebut. Kedua, mata kuliah logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis karena logika merupakan keseluruhan dari hal-hal yang diketahui dan dibuktikan. 3. Mata kuliah logika sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum karena mempelajari logika adalah sebagai studi ilmiah hanya untuk membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. 4. Kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, serta pembentukan sikap ilmiah yang kritis dan objektif. Maka, dengan demikian, tujuan logika dalam rangka studi ilmu hukum hanyalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.